Haleluya, kembali lagi kita di dalam GPD Film Latih Mas Menyapa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita buka firman Tuhan kita di dalam Mazmur pasal yang ke-81, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, Mazmur 81, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita melihat di dalam ayat ini bahwa firman Allah ini mengingatkan kepada bangsa Israel. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-9, dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Kita lihat di sini saudara yang kekasih dalam Tuhan, apa yang diingatkan kepada bangsa Israel. Kita lihat firman Tuhan katakan, dengarkanlah umatku. Ini adalah satu peringatan kepada bangsa Israel. Aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Dikatakan, aku ingin memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Ayat 10 dia katakan, janganlah ada di antaramu Allah lain. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat Allah mengingatkan kepada bangsa Israel untuk mereka tidak menyembah atau mereka tidak memiliki Allah lain selain Allah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Di sini dikatakan, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan jangan engkau menyembah kepada Allah asing. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ayat yang ke-11 dia katakan, akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Dan Allah ini juga yang sudah menyatakan kuasa, menyatakan mujizat Allah kepada mereka. Dan ini yang dikatakan oleh firman Allah kepada bangsa Israel. Dikatakan, jangan ada di antaramu Allah lain. Jangan ada di antaramu Allah lain. Dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Allah sudah menyatakan kuasanya kepada bangsa Israel. Allah sudah menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, yaitu tanah perbudakan, di mana mereka berteriak kepada Allah. Karena apa? Karena penderitaan yang mereka hadapi, karena tekanan di dalam kehidupan mereka. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah katakan, Allah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan itu. Dan ini yang dikatakan oleh firman Allah kepada mereka, dikatakan, jangan ada di antaramu Allah lain. Dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Kita lihat saudara yang kekasih, ini adalah satu peringatan Allah kepada bangsa Israel. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-12, di sana dikatakan, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia di dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencana mereka sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini firman Allah katakan bahwa tetapi umatku atau bangsa Israel tidak mendengarkan suaraku.
Israel tidak suka kepada Allah. Ini berarti bangsa Israel tidak suka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di sini di dalam ayat yang ke-13, sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencana mereka sendiri. Kita lihat saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan berkata, dia membiarkan mereka berjalan di dalam rencana mereka sendiri. Tuhan membiarkan mereka di dalam kedegilan hati mereka. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat yang ke-14 dikatakan, sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Kita lihat di sini saudara yang kekasih, ada sesuatu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Bagaimana Allah ingin agar supaya mereka tetap percaya kepada Allah. Jangan ada Allah lain di hadapan mereka. Jangan mereka menyembah kepada Allah lain. Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah katakan, tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya mau katakan, firman Allah ini datang kepada kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang yang percaya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah katakan, mari kalau kita mau hidup dekat dengan Tuhan, kita mendengarkan suara Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi Tuhan, yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan firman Allah katakan, kita berjalan mengikuti rencana Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan. Kita akan melihat mujizat Allah terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, percaya bahwa Tuhan mau melakukan di dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang ajaib. Jangan kita menjadi seperti bangsa Israel, tapi mari kita belajar, mari kita mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Mari saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bangsa Israel tidak mendengarkan suara-Mu. Bangsa Israel tidak mau berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Tetapi kami sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang percaya, kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau berjalan sesuai dengan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami mau tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang ajaib, Engkau adalah Allah yang berkuasa, dan Engkau Allah yang selalu menuntun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Umat-umat-Mu kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Engkau yang menuntun kehidupan mereka, dan Engkau yang menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.